Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi. Di sini saya akan menjelaskan dari definisi unsur periode ketiga dalam sistem periode unsur yang terdiri dari 8 unsur, yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Oke. Natrium adalah logam reaktif yang lunak, keperakatan, dan seperti lilin, yang termasuk logam alkali yang banyak terdapat dalam senyawa alam, terutama halit. Yang kedua ada magnesium. Magnesium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang terletak pada golongan 2A. Aluminium ialah unsur kimia dalam tabel periodik yang terletak pada golongan 3A. Merupakan unsur yang terbanyak di bumi. Senyawa yang dibentuk bersifat paramagnetik. Yang kelima ada fosfor. Fosfor ialah zat yang dapat berpendar karena mengalami phosphorescence, pendaran yang terjadi walaupun sumber pengeksistensinya telah disingkirkan. Yang keenam ada sulfur. Belerang atau sulfur adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S. Yang ketujuh ada klorin. Klor berasal dari bahasa Yunani yang artinya hijau pucat. Adalah unsur kimia dengan simbol Cl dan nomor atom 17. Yang terakhir ada argon. Argon dalam unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ar dan nomor atom 18. Proses pembuatan unsur periode ketiga. Yang pertama, unsur natrium diperoleh dengan cara elektrolisis NaCl yang dicairkan dengan katode besi dan anode karbon. Yang kedua, unsur magnesium diperoleh dengan cara elektrolisis lelehan magnesium klorida sekarang ini. Yang ketiga, unsur aluminium diperoleh dari elektrolisis bauksit yang dilarutkan dalam kriolit cair. Yang keempat, unsur silikon dapat dibuat dari reduksi SiO2 murni. Yang kelima, unsur fosfor diperoleh melalui reaksi batuan fosfat dengan batu bara dan pasir. Yang keenam, unsur belerang. Cara untuk mengekstrak belerang yang dikenal dengan cara fresh. Pada proses ini, pipa logam berdiameter 15 cm yang memiliki 2 pipa. Yang ketujuh, unsur klor diperoleh dari garam klorida. Yang terakhir, unsur argon dihasilkan dari penyulingan bertingkat udara cair atmosfer mengandung 94% argon. Perkenalkan, nama saya Siti Rohila. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fisik dan sifat kimia pada unsur periode ketiga. Yang pertama yaitu sifat fisik, diantaranya yaitu unsur Na atau natrium memiliki titik leleh 98 dan titik didih 892 dan mempunyai daya hantar listrik yaitu konduktor. Kedua yaitu magnesium atau Mg memiliki titik leleh 650 dan titik didih yaitu 1100 dan memiliki daya hantar listrik yaitu konduktor. Kemudian yang ketiga yaitu aluminium atau Al memiliki titik leleh 660 dan memiliki titik didih yaitu 2460 dan memiliki daya hantar listrik yaitu konduktor. Kemudian yang keempat yaitu ada silikon atau Si memiliki titik didih yaitu 2355 dan titik leleh yaitu 1430 dan memiliki daya hantar listrik yaitu konduktor. Kemudian ada fosfor atau P memiliki titik leleh 44 dan titik didih 280 dan memiliki daya hantar listrik yaitu isolator. Kemudian ada sulfur atau S memiliki titik leleh 199 dan titik didih 445 dan mempunyai daya hantar listrik yaitu isolator. Kemudian ada klor atau Cl memiliki titik leleh
min 102 dan memiliki titik didih min 34. Kemudian memiliki daya hantar listrik yaitu isolator. Dan yang terakhir yaitu argon atau AR, memiliki titik leleh min 189 dan titik didih yaitu min 186 dan mempunyai daya hantar listrik yaitu isolator. Nah, titik leleh unsur Na sampai S berwujud padat, sedangkan Cl dan Ar berwujud gas. Na, Mg, Al, dan Si dapat menghantarkan arus listrik bersifat logam. Sifat logam dari Na ke Al berkurang. Si bersifat semi logam, sedangkan P sampai Ar bersifat non logam. Adapun yang kedua yaitu sifat kimia pada unsur periode ketiga. Yang pertama yaitu ada unsur natrium dan memiliki nomor atom 11 dan memiliki konfigurasi elektron yaitu 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1. Kedua yaitu magnesium, memiliki nomor atom 12 dan memiliki konfigurasi elektron yaitu 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2. Yang ketiga yaitu ada aluminium, memiliki nomor atom 13 dan memiliki konfigurasi elektron yaitu 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, P1. Kemudian ada silikon, memiliki nomor atom yaitu 14 dan memiliki konfigurasi elektron yaitu 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 dan P2. Kemudian ada fosfor, memiliki nomor atom 15 dan memiliki konfigurasi elektron yaitu 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 dan P3. Kemudian yaitu ada sulfur, memiliki nomor atom 16 dan konfigurasi elektron yaitu 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 dan P4. Kemudian ada klor, memiliki nomor atom 17 dan memiliki konfigurasi elektron yaitu 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, P5. Kemudian yang terakhir yaitu ada argon, memiliki nomor atom 18. Kemudian memiliki konfigurasi elektron yaitu 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 dan P6. Nah, dapat disimpulkan bahwa unsur Na, Mg, dan Al dapat mencapai kestabilannya dengan melepaskan elektron. Unsur P, S, Cl mencapai kestabilan dengan menerima elektron. Unsur Si bersifat semilogam dan unsur Ar termasuk unsur gas mulia. Perkenalkan, saya Septi Arumita. Di sini saya akan menjelaskan reaksi-reaksi pada periode ketiga. Yang pertama ada reaksi dengan air, yaitu hanya natrium yang bereaksi dengan air pada suhu kamar. Unsur-unsur periode 3 lainnya tidak reaktif dengan air murni pada suhu kamar dan pada tekanan normal 1 atmosfer. Natrium bereaksi keras dengan air untuk membentuk zat dasar yang kuat natrium hidroksida yaitu 2Na plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2. Magnesium hanya bereaksi kuat dengan air pada suhu tinggi. Misalnya bereaksi dengan uap untuk membentuk magnesium oksida. Hidrogen juga dilepaskan dalam reaksi ini. Mg plus H2O menjadi MgO plus H2. Magnesium juga bereaksi dengan air pada suhu yang lebih rendah tetapi prosesnya sangat lambat. Reaksi magnesium hidroksida yaitu Mg plus 2H2O menjadi MgOH2 plus H2. Yang kedua ada reaksi dengan oksigen kecuali argon yang merupakan gas mulia. Semua unsur periode 3 bereaksi dengan oksigen pada berbagai perbandingan dan kondisi. Klorin dan belerang dapat membentuk lebih dari satu jenis oksida. Berdasarkan keadaan oksidasi, berikut adalah daftar reaksi unsur periode 3 dengan oksigen 4Na plus O2 menjadi 2Na2O
2Mg plus O2 menjadi 2MgO, 4Ai plus 3O2 menjadi 2Ai 2O3, Si plus O2 menjadi SiO2, 4P4 plus 5O2 menjadi P4O10, S8 plus O2 menjadi 8SO2. Kegunaan dan bahaya unsur periode ketiga, natrium. Kegunaannya membantu mempertahankan stabilitas sel saraf dan sel otot, keseimbangan ostomonik cairan dan ekstraseluler. Bahayanya, apabila dikonsumsi secara terlebihan, natrium justru dapat meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit kronis. Magnesium. Kegunaannya, selain kalsium, magnesium turut berperan pentingnya dalam menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Bahayanya, kadar magnesium darah di atas 12 mg atau dl menyebabkan kumpulannya otot, penurunan tekanan darah dan laju pernapasan. Serta menyebutkan unsur aluminium. Kegunaannya sebagai reduktor dalam berbagai ekstraksi ion logam dari larutan. Bahannya, menurut beberapa penelitian terbaru, memasak dengan peralatan aluminium dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit Alzheimer. Silikon. Kegunaannya dipakai dalam membuat kaca, terutama dipakai dalam membuatnya semikonduktor, digunakan untuk membuat aluminium bersama aluminium menganasi dan tembaga untuk membuat anamia untuk membuat IC. Bahannya silikon yang digunakan untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk wajah. Bakene obat puguhan dan melumpuhkan beberapa otot wajah. Pospa. Kegunaannya dipakai pada proses produksi logam, kaca, dan senam untuk membuat konstruksi pesawat logamnya. Disebut mengalami dan melumpuhkan beberapa otot wajah. Pospa. Kegunaannya dipakai pada proses produksi logam, kaca, dan senam untuk membuat konstruksi pesawat logamnya. Disebut mengalaminya dipakai pada lembaga yang digunakan industri percetakan. Bahannya, jika biji postor diolah menjadi postat dan larutan dalam air, akan menyebabkan terjadinya limbah radioaktif. Sulfut. Kegunaannya digunakan sebagai pelarut dalam berbagai proses, dipakai sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat. Bahannya sulfat dalam bentuk H23 sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian. Kalor. Kegunaannya dipakai pada proses Kalor. Kegunaannya pakai pada proses premium air CH12, dipakai pada simpehan. KCI digunakan sebagai pupuk, ZnCi digunakan sebagai kordal, NH4Ci digunakan sebagai pengisi baterai. Bahannya kalor
mengilustrasi sistem pernapasan. Argon kegunaannya sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu bahannya. Bila argon menggantikan oksigen di udara, dapat menyebabkan sesak napas karena udara yang mengandung oksigen kurang dari 16% sangat berbahaya.